Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kode etik dari CIPR dari negara United Kingdom. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Rasyika Tabiadananto. Nama saya Lulu Berliana Syahfira. Nama saya Tanya Aurelia. Nama saya Syafana Dewi Andira. Nama saya Yunita Pramestik. Berikut ini ada pemaparan tentang infografis mengenai CIPR Code of Ethics. Their vision and strategy along the individuals and core of their organization. Perkenalnya adalah CIPR adalah lembaga eksklusif Royal Charter untuk para profesional PR di seluruh dunia. Lembaga ini memiliki hampir 10.000 anggota. Mereka meningkatkan standar industri melalui kualifikasi, program pengembangan, dan pedoman etika, memastikan akuntabilitas terhadap pemberian kerja, klien, serta masyarakat. Core principles dari CIPR yang pertama adalah mempertahankan standar tertinggi dalam hal profesionalisme, integritas, kerahasiaan, kepatutan keuangan, dan perilaku pribadi. Yang kedua adalah bertransaksi secara jujur dan adil dengan pemberi kerja, karyawan, klien, sesama profesional, profesi lain, dan publik. Dan yang ketiga ada menghormati kerangka kerja hukum, peraturan, dan kode etik di semua negara yang berlaku. Yang keempat ada menjunjung tinggi reputasi pribadi dan profesional tanpa melakukan tindakan yang dapat merugikan profesi PR atau CIPR. Dan yang terakhir adalah menghormati dan mematuhi kode etik dan pedoman terkait yang dikeluarkan oleh CIPR, memastikan kepatuhan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Lalu ada tanggung jawab sosial dari CIPR, yaitu mendorong pelatihan dan pengembangan profesional di antara para anggota untuk meningkatkan dan mempertahankan standar profesional secara keseluruhan. Selanjutnya, spesifik sektor standar atau lobby. Yang pertama, menginformasikan siapa yang mereka wakili dan kepentingan mereka secara transparan. Selanjutnya, hindari penipuan yang disengaja. Lalu yang ketiga, memberikan informasi akurat dan tepat sasaran dengan memverifikasi pernyataan. Lalu yang keempat, ada menahan diri dari menawarkan suap atau bujukan. Dan yang kelima, mengelola dan menghindari konflik kepentingan. Lalu keenam, menghormati kerahasiaan, menahan diri untuk tidak menyalahgunakan informasi rahasia. Yang ketujuh, mematuhi peraturan pemerintah, kode etik, dan mengungkapkan kegiatan lobby secara terbuka. Lalu yang kedelapan, mematuhi peraturan tentang mempekerjakan wakil rakyat, pejabat publik, serta karyawan terpilih, pejabat publik, dan karyawan. Lalu yang terakhir, jangan menyalahgunakan hak akses untuk melobi. Yaitu memberikan informasi yang akurat, menghindari menyembunyikan peran atau kepentingan. Yang kedua itu capacity, capability, and competence, yaitu melakukan pekerjaan secara kompeten dan berkolaborasi secara efektif. Yang ketiga ada transparency and avoiding conflict of interest, yaitu mengungkapkan kepentingan keuangan, menyatakan konflik, dan memastikan penetapan harga yang etis. Dan yang keempat ada confidentiality, yaitu menjaga kerahasiaan klien dan pemberi kerja, menahan diri untuk tidak menggunakan rahasia untuk kepentingan pribadi. Yang kelima ada interpreting the code, yaitu kode etik ini selaras dengan hukum nasional dan ditegakkan oleh komite praktik profesional. Dan yang terakhir adalah maintaining professional standards, yaitu mendorong pengembangan, berbagi praktik terbaik, dan mempromosikan peran CIPR dalam menegakkan standaritas. Selanjutnya kita akan memaparkan materi tentang Managing Exit, the CIPR Viewpoint on the Communication Dilemma for the Royal Family. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang dari kasus Maxit. Maxit itu merujuk pada keputusan Pangeran Harry dan Meghan Markle untuk mengundurkan diri dari peran senior mereka dalam keluarga Kerajaan Inggris pada awal 2020. Keputusan ini mengejutkan banyak orang dan memicu perdebatan luas. Oke, pasangan tersebut menginginkan lebih banyak kemandirian dan kebebasan dalam keputusan pribadi dan profesional mereka, termasuk hak untuk memilih pekerjaan dan mencari penghasilan sendiri. Beberapa masalah yang muncul termasuk tekanan media yang intens, konflik dengan anggota keluarga kerajaan, dan tantangan dalam menggabungkan kewajiban kerajaan dengan kehidupan pribadi. Seiring dengan keputusan ini, terjadi negosiasi mengenai peran dan status mereka di keluarga kerajaan. Meskipun tetap sebagai anggota keluarga kerajaan, mereka tidak lagi mengejar tugas-tugas resmi dan tidak lagi menggunakan gelar yang mulia.
Kesepakatan ini menciptakan ketegangan di antara anggota keluarga kerajaan dan menciptakan pembahasan tentang masa depan monarki Inggris serta hubungan dengan media. Selanjutnya itu dampak komunikasi. Yang pertama, keputusan ini menunjukkan perbedaan pandangan di masyarakat mengenai relevansi dan peran monarki dalam zaman modern. Yang kedua, perubahan dinamika dalam hubungan antara media dan keluarga kerajaan juga menciptakan tantangan komunikasi. Yang ketiga, dampaknya juga terlihat dalam hubungan keluarga kerajaan yang menjadi sorotan publik. Perbedaan pandangan dan konflik internal menjadi sebagian dari naratif media, memengaruhi cara masyarakat melihat keluarga kerajaan dan menciptakan perpecahan opini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran PR dalam mengatasi krisis Brexit. Dalam upaya menghadapi krisis setelah terjadinya Brexit, melalui situs resmi The Royal Family, mereka menyampaikan pernyataan dari Ratu serta Istana Buckingham yang berisikan dukungan mereka atas keputusan yang telah dipilih oleh Harry dan Meghan. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk respon dan fokus mereka terhadap pemahaman kelalaian media. Melalui pernyataan tersebut, The Royal Family berusaha merespon krisis yang dialami terkait Brexit dengan menggunakan media sebagai sarana interaksi. Mereka memberikan respon yang cepat melalui media sebagai upaya untuk mempertahankan citra yang mereka miliki. Selain menanggapi krisis dengan cepat, The Royal Family juga menjelaskan adanya pengambilan keputusan yang melibatkan tiap anggota senior. Hal ini mencerminkan bahwa mereka juga melakukan pendekatan demokratis. PR memanfaatkan media untuk menyorot pendekatan demokratis tersebut sehingga membangun persepsi bagi khalayak. The Royal Family juga melakukan adaptasi kebijakan pasca krisis Brexit dengan menyadari pentingnya mempertimbangkan respon media dan publik dalam merancang kebijakan baru tersebut. Berikut adalah beberapa sumber yang kita pakai sebagai referensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.